Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang titrasi pengendapan, argentometri. Argentometri merupakan titrasi pengendapan di mana titran yang digunakan adalah larutan perak nitrat atau AgNO3. Dasar titrasi pengendapan adalah reaksi pengendapan dari senyawa ionik yang melibatkan reaksi pengendapan antara ion-ion halida. Ion halida yang dimaksud di sini adalah ion Cl-, Br-, I- dengan ion perak atau Ag+. Jenis-jenis titrasi argentometri berdasarkan indikator yang digunakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah metode Mohr. Metode Mohr ini menggunakan indikator ion kromat atau CrO42-. Yang kedua adalah metode Volhard. Dalam metode Volhard digunakan indikator ion besi 3 atau Fe3+. Dan yang ketiga adalah metode Fajan. Metode Fajan ini menggunakan indikator adsorpsi atau fluoresen. Yang pertama kita pelajari dulu adalah argentometri metode Mohr. Indikator yang digunakan adalah ion kromat, kemudian titrannya itu adalah AgNO3. Tujuannya adalah metode Mohr ini bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi ion Cl-, Br-, dan Cn-. Untuk reaksi yang terjadi, yang pertama adalah Ag+ bereaksi dengan Cl- yang berasal dari sampel menghasilkan AgCl yang berupa endapan putih. Kemudian Ag+ ditambah CrO42- dari indikator akan menghasilkan Ag2CrO4 yang berupa padatan warna merah bata. Pengamatan pada saat titrasi dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Pada reaksi yang pertama, semua ion Cl- dalam sampel akan bereaksi dengan Ag+ menghasilkan endapan putih AgCl yang dapat dilihat pada gambar Erlenmeyer yang pertama. Setelah seluruh ion Cl- habis diendapkan oleh Ag, penambahan AgNO3 terus dilakukan. Nah, sehingga ion Ag+ berikutnya bereaksi dengan ion CrO42- dan menghasilkan endapan Ag2CrO4 yang berwarna merah bata. Nah, endapan merah bata itu bisa dilihat pada lampu Erlenmeyer ketiga ini. Jadi, pada saat titrasi nanti, yang pertama, sampel kan tidak berwarna. Kemudian, sampel yang mengandung Cl- dititrasi dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan warna putih. Kemudian, setelah semua Cl- habis bereaksi, maka Ag+-nya nanti akan bereaksi dengan CrO42- menghasilkan Ag2CrO4 yang berupa endapan merah bata. Jadi titik akhir titrasi itu dapat dilihat jika sudah terjadi atau sudah terbentuk endapan merah bata seperti pada gambar Erlenmeyer ketiga ini. Jadi kalau misalkan pada saat titrasi ternyata setelah warna putih kemudian dititrasi lanjut warnanya berubah agak
kecoklatan, putih kecoklatan seperti gambar yang nomor 2, ini artinya titrasi masih belum boleh dihentikan. Nah, titrasi baru boleh dihentikan jika sudah terbentuk warna merah bata seperti Erlenmeyer ketiga ini. Bisa dipahami ya, harus diperhatikan seperti itu. Berikutnya adalah syarat titrasi dengan metode Mohr. Yang pertama, titrasi harus dilakukan pada pH antara 6,5 sampai 10. Jadi, larutan tidak boleh bersifat terlalu asam. Kenapa? Karena jika pH terlalu rendah atau bersifat asam, ion kromat akan berubah menjadi ion dikromat, yang akibatnya dapat mengurangi konsentrasi indikator sehingga sulit terbentuk endapan berwarna merah bata. Nah, reaksi yang terjadi apabila larutan bersifat asam, nanti ion kromat ini CrO42- akan bereaksi dengan H+ dari asamnya ini sehingga menghasilkan ion Cr2O7 2- atau ion kromat. Apabila analit yang akan digunakan untuk titrasi itu bersifat asam, maka kita harus melakukan perlakuan pendahuluan. Yang pertama, dapat ditambahkan kalsium karbonat agar pH-nya berada pada kisaran antara 6,5 sampai 10. Dapat juga dilakukan dengan menjenuhkan analit dengan menggunakan padatan natrium hidrogen karbonat. Selain tidak boleh bersifat asam, larutan juga tidak boleh bersifat basa. Kenapa? Karena jika pH terlalu besar atau terlalu basa, akan terbentuk endapan AgOH yang berwarna kecoklatan, sehingga akan menghalangi pengamatan titik akhir titrasi. Reaksi yang terjadi apabila larutan yang bersifat basa, ion Ag+ nanti akan bereaksi dengan OH- tadi, sehingga menghasilkan AgOH. AgOH sendiri akan terurai menjadi Ag2O dan H2O. Jadi pada metode Mohr ini kita harus benar-benar menjaga pH larutan ada pada rentang 6,5 sampai 10. Kemudian syarat titrasi berikutnya adalah sebelum digunakan untuk titrasi, larutan AgNO3 harus distandarisasi dengan larutan standar primer NaCl. Wajib ya ini. Berikutnya, selama titrasi, larutan harus diaduk supaya tidak terjadi kelebihan titran lokal yang mengakibatkan akan terjadi pengendapan indikator sebelum titik ekivalen. Nah, yang dimaksud harus diaduk itu seperti biasa, kita kalau melakukan titrasi kan harus dikocok itu. Agar apa? Agar reaksi antara titrat dan titran itu terjadi secara merata. Kemudian larutan perak nitrat dan endapan perak klorida yang terbentuk harus dilindungi dari sinar matahari. Nah, untuk melindungi dari sinar matahari, biasanya kita gunakan botol atau buret gelap sebagai tempat reagennya. Hal ini dikarenakan perak klorida dapat terdekomposisi menjadi seperti ini reaksinya. Jadi AgCl dapat terdekomposisi menjadi endapan perak dan gas klorin. Untuk perhitungan, ini Bu Inung berikan contoh analisa kadar Cl dalam sampel. Sampelnya bisa berupa air laut, bisa juga berupa air biasa. Yang pertama adalah kita lakukan standarisasi AgNO3 dengan larutan baku primer NaCl. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus pada saat titik ekivalen, yaitu V kali N dari NaCl
sama dengan V kali N dari AgNO3. Dari sini nanti ketemu nilai dari normalitas AgNO3. Kemudian yang kedua, kita menentukan massa jenis sampel. Caranya kita gunakan piknometer. Kita timbang pikno bersama isinya. Kemudian kita gunakan rumus rho sampel sama dengan massa sampel per volume sampel. Yang ketiga adalah penentuan kadar Cl- dalam sampel. Nah, penentuan kadar Cl- dalam sampel ini dapat dihitung menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah cara langsung, yaitu persen Cl sama dengan volume kali normalitas dari AgNO3 yang digunakan untuk titrasi, kemudian dikali dengan berat ekivalen dari Cl-, kemudian dikali Fp. Fp adalah faktor pengenceran. Faktor pengenceran sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa jumlah volume akhir dari sampel yang telah diencerkan dibagi dengan berapa jumlah volume sampel yang digunakan untuk titrasi. Kemudian per volume sampel. Volume sampel itu volume sampel awal yang sebelum diencerkan. Dikalikan 1000 kali rho sampel atau massa jenis sampel, kemudian dikali 100%. Nah, ini adalah cara satu, cara langsung, cara yang praktis. Sedangkan cara keduanya ini melalui cara yang bertahap. Yang pertama adalah pada saat titik ekivalen berlaku rumus V kali N AgNO3 yang digunakan pada saat titrasi sama dengan V kali N Cl- yang digunakan pada saat titrasi. Dari sini nanti kita akan memperoleh normalitas Cl- yang dititrasi. Kemudian berikutnya kita merubah NCl- menjadi MCl- dengan menggunakan rumus N sama dengan M kali ekivalen. Nah, dari poin B ini kita akan memperoleh molaritas dari Cl- yang dititrasi. Kemudian poin C adalah pengenceran sampel. Kita gunakan rumus M kali V sebelum sama dengan M kali V sesudah. Nah, pada poin B yang diperoleh tadi adalah molaritas dari Cl- sesudah pengenceran. Kita masukkan di M sesudah pengenceran. Kemudian dari poin C ini nanti akan diperoleh molaritas Cl- sebelum pengenceran. Kemudian selanjutnya kita hitung kadar Cl dalam sampel menggunakan rumus persen Cl- sama dengan M sebelum kali ArCl per massa jenis sampel kali 10. Jadi kalau menggunakan cara 2, ini caranya bertahap ya. Tahap-tahapnya harus urut, mulai A, B, C, baru kemudian D. Tidak boleh dibolak-balik. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.